hati-hati. Ke depan saya pastikan akan saya kejar. Ganjar ya, di lapangan justru seperti itu, karena ada fitnah justru nambah semangat. Namanya Jokowi itu pasti punya cara untuk membalas segala gertakan, sindiran, dan sentilan dengan telak. Parahnya lagi, balasan dari seorang Jokowi memiliki keajaiban politik dan terlihat oleh mata publik. Berikut ini sudut pandang akan mengulasnya secara eksklusif. Mantan tukang kayu asal Surakarta itu mempunyai perjalanan karir politik yang begitu mengagumkan. Bahkan lawan politiknya pun menganggap sebuah keajaiban. Orang tersebut adalah Joko Widodo yang sekarang menjadi Presiden RI di periode kedua. Jokowi tidak pernah merasakan kekalahan ketika mengikuti kontestasi, mulai dari Pilwakot Surakarta, pemilihan Gubernur DKI Jakarta, sampai dengan pemilihan Presiden RI tahun 2014 dan 2019. Belum ada orang yang mampu melakukannya selain orang Solo ini. Jokowi menjadi wali kota Solo 2 periode, Gubernur Jakarta 2 tahun, dan Presiden Republik Indonesia 2 periode. Mantap bukan? Lalu sebenarnya apa sih rahasia dari perjalanan karir seorang Jokowi yang begitu ajaib? Pertama, Jokowi dan keluarga merupakan orang yang biasa saja, bukan dari kalangan konglomerat atau keturunan pejabat. Mereka orang desa yang berbicaranya pun biasa saja, bahkan hobi humor. Masyarakat sangat menyukai orang yang biasa saja, sehingga merasa dekat dengan Jokowi dan keluarganya. Sehingga jika Jokowi dan keluarga berada di ruang publik, masyarakat tidak segan untuk mendekat dan menyapa. Kedua, Jokowi merupakan orang yang tenang dan mampu mengendalikan lisan. Bagaimanapun keadaannya, Jokowi tetap santai, tidak terpancing oleh pertanyaan atau keadaan bagaimanapun. Karena pejabat negara jika mengeluarkan pernyataan sembarangan menyinggung seseorang, kelompok atau daerah tertentu akan memantik reaksi negatif. Reaksi ini akan menjadi blunder dan menghalangi kinerja sebagai pejabat negara. Jokowi selalu mengeluarkan pernyataan yang biasa sesuai pertanyaan, bahkan diselipi humor yang membuat orang yang mendengar tersenyum. Yang menarik lagi, Jokowi begitu lihai membungkam melawan politiknya. Contoh terjadi di balik pernyataan Presiden Jokowi yang jadi berita dalam beberapa hari ini, yang beliau nyatakan di depan ratusan ribu relawan di Stadion GBK. Presiden Jokowi juga memaparkan pembangunan yang telah dicapai di seluruh pelosok negeri ini, terutama pembangunan infrastruktur yang sangat bermanfaat bagi aktivitas ekonomi rakyat. Presiden Jokowi menekankan bahwa pembangunan di era beliau tidak lagi terpusat di Pulau Jawa, melainkan sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Setelah 8 tahun kita bekerja keras membangun negara kita Indonesia, membangun jalan-jalan nasional baik di Jawa maupun di luar Jawa, membangun jalan tol baik di Jawa maupun di luar Jawa, dan juga jalan-jalan kecil di desa. Sementara di era sebelumnya kan tidak begitu. Presiden Jokowi juga sempat menyebut Mandalika sebagai contoh hasil pembangunan. SBY pernah meresmikan Mandalika pada tahun 2011, bahkan sudah dengan perincian biaya sekitar 27 triliun rupiah. Itu kan 2011 ya. Artinya masih lama juga hingga masa jabatannya berakhir. Tapi kan gak jadi-jadi itu rencana. Hanya di era Presiden Jokowi akhirnya bisa diwujudkan secara nyata. Nah, dari sini sebenarnya sudah kelihatan sentilan-sentilan Jokowi itu. Oleh sebab itu, pasca pernyataan Presiden Jokowi, kita bisa melihat bagaimana ributnya Partai Demokrat. Bagai cacing kepanasan, para politisi Demokrat seakan berlomba-lomba untuk menyerang balik Presiden Jokowi. Andi Arief sepertinya jadi yang paling banyak melontarkan serangan. Menyebut Presiden mengerahkan massa itu artinya dikejar bayangan sendiri. Menyebut Presiden Jokowi memasuki fase lemah dan mulai ditinggalkan partai dan rakyat. Hingga menyebut Presiden Jokowi memasuki fase bebek lumpuh karena mengerahkan relawannya di Stadion GBK. Selain Andi Arief, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendapat perhatian setelah mengungkapkan kondisi Indonesia tidak baik-baik saja. Anak dari SBY itu mengatakan rakyat jadi korban dari kebijakan yang ugal-ugalan. Lah, kok pada ribut ya? Sebutan bebek lumpuh dari Andi Arief itu pun terdengar kocak. Presiden Jokowi yang selalu dielulukan rakyat dimanapun beliau berada, presiden yang berhasil menjembatani berbagai kepentingan negara-negara G20 dalam masa tersulit, yang mengundang rasa hormat dari berbagai pemimpin dunia, yang tidak pernah mau didikte oleh kepentingan negara asing, yang sudah merebut banyak aset dari cengkeraman asing, yang terkenal keras kepala, tidak pernah menyerah dan tidak punya rasa takut terhadap negara-negara adidaya yang punya kekuatan nuklir. Kau sebut bebek lumpuh?
Keributan itu justru jadi bukti akan adanya ketakutan yang sangat besar dari Demokrat terhadap seorang Jokowi. Takut kalau pengaruh Presiden Jokowi yang besar itu nanti pada 2024 bakal jadi roda penikung yang bisa memberikan kemenangan pada saingan AHY. Gitu kan? Ya, rakyat sekarang sudah cerdas kok. Jangan salahkan Presiden Jokowi dong kalau rakyat sekarang lebih melek informasi. Tinggal pakai Google sudah bisa tahu tentang sejarah Hambalang yang mangkrak dan jadi ajang korupsi. Apalagi yang di pelosok rakyat itu malah jadi saksi utama gimana dulu pembangunan tidak pernah sampai ke mereka dan sekarang baru sampai di era Presiden Jokowi. Kesaksian ini pun bisa mereka bagikan di medsos yang bisa mencapai publik se-Indonesia, bahkan dunia. Wajar kan kalau rakyat mendukung Jokowi? Itu kan yang ditakutkan?